Ini sama nih, mic-nya. Bisa dipegang aja. Tes, loh. Auto yang dipegang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Masa dua. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, kita akan menyoal cara beragama kaum muslimin antara adat dengan syariat. Nanti ngendikan itu pas jangan mukaddimah begitu. Nunggu selesai. Kenapa? Saya coba. Tes. Ini enggak kedengaran. Makanya disambungin harusnya. Ini kecil sekali ini. Tes. Hah? Hah? Oke. Tes. Enggak bagus. Ini aja udah. Ini kasih mic. Masa megang dua begini. Gimana Mas? Baru seumur saya ngaji mic-nya dua begini. Harusnya cukup di satunya dijaga. Ya, kalau nggak nyampe salahnya mic-nya kan, bukan salah saya. Itu. Dan lain kali kalau menghentikan jangan lagi mukaddimah, mutus ayat itu repot. Iya kan? Nanti selesai mukaddimah baru diingatkan. Oke? Baik. Hadirin sekalian, keagamaan
kaum muslimin 5% menurut penelitian James Baker, seorang pendeta sekaligus peneliti dari sekte Jesuit. Dia pernah melakukan penelitian yang hasil penelitian tersebut muncul atau dibuat buku judulnya Agama Asli Indonesia. Di dalam buku tersebut disebutkan 5% dari umat Islam ini yang beragama secara total, paripurna, dan kafah dalam istilah ini Islamnya. 5%. 15 sampai 25 santri abangan. Ya sholat tapi ya maksiat. Ya baca Al-Quran oke, konser juga oke. Ya intinya sini senang, sana senang. Mereka tidak punya idealisme sebagai seorang muslim. Malah kelompok ini terjebak kepada adat istiadat yang disulap menjadi syariat. Sisanya semuanya abangan. Ya, abangan. Ciri-ciri abangan yang penting fasih membaca syahadat untuk perlengkapan akad nikah. Itu pun seminggu sebelum nikah belajarnya. Itu pun ketika akad pulak balik salah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan lancar membaca surat Al-Fatihah untuk melengkapi acara kematian. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Ya Al-Fatihah. Ciri mereka tiga, lancar membaca Al-Fatihah, KTP-nya tertulis Islam, dan yang ketiga, sesekali keluar sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan syukur-syukur setahun bisa 3 kali sholat Jumat. Itu namanya apa? Abangan. Nah, inilah yang membuat benturan di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Muncul Islam tradisionalis dengan Islam modernis. Yang akhirnya di era menjelang kemerdekaan dari abad 18 sampai menjelang kemerdekaan dimanfaatkan oleh Belanda untuk mempolitisasi dengan politik belah bambu atau divide et impera. Antum pernah lihat orang belah bambu? Yang satu diangkat, yang satunya apa? Diinjak.
Yang sekarang diangkat-angkat apa? Islam Nusantara. Yang diinjek-injek Wahabi, Wahabi. Sambil ngangkat Islam Nusantara, nginjek. Paham? Kayaknya nggak setuju nih. Oke, ya setuju nggak setuju dengerin dulu. Nanti masih muqaddimah. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan perjuangan Islam. Malah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi ini, yaitu dunia. Tapi Allah tidak pernah memberi jaminan tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Fenomenanya banyak sekarang ini kaum muslimin yang murtad pindah agama. Yang mencuat di tataran realita kan antum baca di berita, mudah sekali. Kok nyoleng mas? Ini dimatikan aja mas. Udah. Jadi mudah sekali murtad. Kenapa? Karena mereka sudah banyak termakan dengan isu semua agama benar. Benar semua. Bahkan secara umum pihak yang menggulirkan semua agama benar alias liberal, kalau di tataran kalangan intelektual menengah ke atas menyuarakan Islam liberal, kalau di bawah Islam Nusantara. Mereka memiliki minimal 6 prinsip. Ini yang membuat banyak orang Islam murtad. Dengerin Pak, mau denger nggak? Apanya? Pertama, ini Pak, sungguh prinsip sangat aneh. Mungkin kalau bahasa agak sedikit kasar, konyol. Pertama, umat Islam beragama mesti bisa menerima dengan ikhlas adanya perbedaan di antara manusia. Karena perbedaan itu merupakan bagian dari rencana Allah. Ini kita tidak ingkari. Rasulullah SAW juga mensinyalir umat ini pecah. Cuman prinsip kelompok ini, ya udah pecah aja. Ya udah sekalian. Gimana Pak? Jadi umat beragama mesti bisa menerima dengan ikhlas adanya perbedaan di antara umat. Karena perbedaan itu merupakan bagian dari rencana Allah. Mereka pun tidak mau menyebut Allah Tuhan. Kenapa Pak? Karena ternyata Tuhan itu istilah sesembahan yang diambil dari animisme. Ya. Kenapa animisme? Karena animisme itu punya Tuhan aslinya itu Tu. Makanya disempurnakan bacaannya menjadi Tuhan. Jadi terdiri dari Tu sama Han. Han itu artinya apa? Nah, Tuhan yang jelek hantu. Nah, ini nggak ngarang saya, ini ngaji bener. Cuman antum baru tahu aja. Jadi, nah, Tuhan orang animisme itu sudah hilang dari peredaran pikiran manusia. Kemudian perannya digantikan dengan roh leluhur.
Ya. Diganti dengan apa? Roh leluhur. Udah. Memang begini ngajinya, Pak. Mic-nya. Setiap ngaji begini. Jadi lain kali anak sarankan supaya ibu-ibu yang datang nggak rugi. Jadi satu mic itu sudah menyeluruh. Ini 3. Ini sendiri. Ini kayak mau naik helikopter, Pak. Helikopter. Terus megang lagi kanan kiri. Nggak masuk akal. Kecuali mau naik kopter. Oke. Kedua, tidak boleh ada intimidasi atau pemaksaan dalam urusan agama dan keyakinan. Ini bahayanya. Bebas. Silakan Anda memilih keyakinan apapun, termasuk Anda tidak punya Tuhan, itu keyakinan. Anda beragama apapun, termasuk apa Mas? Bahagia, Ahmadiyah, terserah. Jadi tidak boleh ada intimidasi dan pemaksaan dalam urusan agama dan keyakinan. Itu. Makanya murtad silakan. Bahkan orang sehari pindah 3 agama, no problem. Makanya di beberapa pulau ganti agama itu seperti ganti baju, bisa sehari 2 kali. Gitu? Berapa? 2 kali. Ini problem kita loh. Ini ana mengungkapkan fakta. Antum nanti tinggal melihat di lapangan. Berapa banyak wanita muslimah yang murtad di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di lorong-lorong desa. Motivasinya kecil, lagi-lagi klasik ekonomi. Dan memang seperti yang dikatakan Rasulullah kan, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian dalam beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Orang pagi mukmin, sore kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan secuil keuntungan dunia. Lagi-lagi apa? Ekonomi. Padahal Pak, soal ekonomi kita lebih sejahtera daripada zaman sahabat, zaman tabi'in. Ngurusin dunia nggak ada habisnya kok. Makanya ada sebagian ikhwan kan lagi ngetren go ahead, hijrah, ya kayak rokok aja. Setelah hijrah, loh kok berat, loh kok ngene, loh. Kenapa? Karena mereka menganggap hijrah adalah slogan yang ditempel di kaos atau simbol yang dipakai di kopiah dengan ciri khusus seperti kopiah penyamun, atau kalimat puitis yang disampaikan oleh seorang artis atau minimal ustadz setengah artis. Tapi hijrah adalah realita perubahan. Makanya Rasulullah mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Namanya orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Dari syirik menuju tauhid, dari kufur menuju iman, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju taat. Itu hijrah. Berarti hijrah adalah realitas perubahan menuju kebaikan, dan itu pasti berisiko. Anak kasih contoh antum. Resikonya hijrah.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kalian menyangka, kalian mengucapkan, mengatakan beriman tidak diuji? Bohong. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, belum datang kepadamu satu peristiwa, kisah orang-orang yang hijrah, apa? Massadhumul ba'sa wa dharra, tertimpa kesengsaraan, kemelaratan, kesulitan. Wa zulzilu, digoncang dengan goncangan-goncangan cobaan. Hatta yaqular rasul, sampai Rasul saja mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Apa Rasul enggak sabar? Apa Rasul sekarang ini sudah mulai tidak betah dengan ujian? Saking beratnya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Berat. Ahli sunnah itu berat. Ada apa lagi? Ghuraba. Ghuraba itu apa? Bahkan sampai nanti yushiku ayyakuna khairu amwalil muslimina ghanamun yadba'u fi sya'afil jabal. Hampir-hampir nanti akan datang satu zaman, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang digembala di lereng-lereng gunung, melarikan dengannya dari fitnah. Berat. Apalagi ahli sunnah nyalek, nggak dapat suara, dijamin. Anak sebetulnya pengen Pak jadi presiden. Ya boleh aja, di demokrasi kan boleh. Anak juga insya Allah mau daftar nanti pas tahun 2080. Tapi yakin yang nyoblos harus cari suara kuntilanak, gondorwo, wewe gombel. Lah itu baru dapat. Itu. Oke. Ngomong apa saya tadi? Enggak, selain itu tadi. Enggak. Hah? Oh ya. Oke. Sekarang prinsip yang ketiga. Umat beragama tidak boleh menghina satu sama lain karena perbedaan sistem keyakinan yang dimiliki. Jadi, ikhwan, ketika kita menjelaskan penyimpangan berupa syirik, kesesatan berupa kufur, hal-hal yang tidak benar berupa bid'ah, dan kesalahan-kesalahan berupa dosa, itu dianggapnya apa? Dianggapnya apa? Menghina. Jadi biarkan. Mau orang sekarang larung kepala kebu ke Laut Kidul kek, mau ngarak Kiai Slamet kek, mau ngambilin nyolekin kotoran Kiai Slamet kek, mau sekarang ke kuburan bawa tanahnya sekarung terus kemudian dipakai kopi break kek, terserah. Jangan saling menghina sistem keyakinan. Prinsipnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Keren. Keren. Allahu Akbar. Nah, ini baru muqaddimah, belum selesai. Muqaddimahnya sampai jam 11. Isinya sampai jam 3. Ada. Gimana? Setuju nggak? Bener? Awas lah. Yang pulang gue santet. Santet gue masih manjur loh mas. Keempat, karena dalam hal sesat menyesatkan pada akhirnya Tuhan yang paling tahu. Maka sebaiknya urusan ini diserahkan saja kepada Tuhan yang memutuskan. Nggak boleh kita mengatakan ini bid'ah, ini maksiat, ini sesat, itu urusan Allah. Pak, konyol nggak begini Pak? Ya Allah, ceramah nggak perlu sekarang.
Sesat menyesatkan. Karena sesat menyesatkan itu urusan Allah. Serahkan aja kepada ahlinya. Siapa? Allah. Jadi dai ustadz nggak usah mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini dosa. Itu urusan Allah. Berarti, yuk berhenti dakwah. Nggak usah dakwah. Masya Allah. Makanya hancur. Ini yang membuat orang banyak murtad. Ini saya ingin muqaddimah banyak orang murtad. Pindah agama, minimal sesat, meremehkan kesesatan, meremehkan penyimpangan. Makanya sampai nanti tingkatan Al-Quran itu siapapun yang menafsirinya tetap aja salah, karena yang paling berhak menafsiri Al-Quran, yang bicara Al-Quran itu siapa? Allah. Berarti yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran siapa? Allah. Udah, nggak usah jelaskan tafsir Quran, nggak usah ngaji. Sama prinsip, jangan ngaku paling benar sendiri. Pada akhirnya itu kebenaran, dan yang paling benar itu di sisi Allah. Dan Allah sampai hari ini belum memutuskan siapa yang benar, karena belum ada hisab, ya kan? Memang subhat itu logis memang, Pak. Iya, karena sampai hari ini Allah belum memutuskan siapa yang benar, karena yang paling benar itulah nanti yang sudah diputuskan di hisab. Oleh karena itu jangan ngaku paling benar sendiri, udah ngaku salah aja. Itu mau coba ada orang ceramah, hadirin sekalian, semoga kita semua habis taklim ini menjadi orang-orang sesat dan jangan menjadi orang benar. Lucu, anak orang-orang ini lucu. Allahu Akbar. Main, makanya betul. Katanya Imam Ad-Dhahabi, as-subhatu khatafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Makanya Pak, Imam Tawus ketika bersama anaknya kepapasan orang Mu'tazilah, mengatakan kepada anaknya, anakku tutuplah telingamu, karena hati ini lemah, subhat itu menyambar. Berapa banyak orang yang terpengaruh dengan kalimat yang simple, mengiang-iang di telinga dan bahkan menyebar di sosmed. Mas, ngaji mah kemana aja, ustadz siapa aja, yang penting ambil baiknya, tinggal buruknya. Emang sandal? Loh, Mas, pilih beli kambing di pasar kadang-kadang bisa salah nggak? Iso, lu pedus saya salah. Mele wedus lo, salah lo Mas. Apalagi iya mele durian aja salah, padahal udah diketok-ketok. Wah ini ternyata ya. Apalagi pemikiran yang sifatnya abstrak. Kalau antum bisa milih milah dan bisa menyeleksi ustadz, mendingan antum yang jadi ustadz. Itu hebat kok antum menjadi penyeleksi ustadz. Duh, subhat. Nah, gimana Mas? Tersinggung nggak sama kayak saya gini? Dilanjutin nggak? Kalau nggak ngomong aja, aku tak boleh. Anak pulang, nggak apa-apa. Langsung kok. Itu. Nah itu. Oke. Dan biasa ngaji itu pasti ada yang tersinggung. Pertama, saya manusia. Kalimatnya nggak semua menyenangkan orang. Materinya belum tentu semua sudah sadar menangkapnya. Akhirnya apa? Benturan. Dan benturan itu makin keras makin sakit gitu loh. Makanya makin jauh dari kebenaran, tuh waduh, ini ustadz apaan ya kan gitu. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib, sal tafaqquha wa la tasal ta'annuta. Bertanyalah dalam rangka untuk kepahaman, jangan bertanya untuk pengeyelan. Itu kadang kan ngeyel, sami'na wa ngeyelna. Gitu.
Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi apa? Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kebanyakan manusia apa? Ngeyel. Kayak sampean itu loh. Diberitahu ini ngeyel. Ini Pak, Masya Allah, anak kasih hikmah. Betapa indahnya sami'na wa ata'na. Walaupun sulit, walaupun kita tangkap nggak logis. Lihat ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah Allah apa? Melempar anaknya ke sungai. Logis nggak? Ya, doh gimana sih Allah ini? Kan gitu. Disuruh masukin peti, dimasukkan ke sungai. Ya, mendingan disembelih Fir'aun aja deh, gitu. Udah gitu mampir ke tempat pemandian Fir'aun. Aduh, padahal kita ingin sembunyi, kita sudah susah-susah menghindar, loh kok malah Allah menyuruh ke rumahnya Fir'aun. Lu coba logis gak? Nggak logis. Kalau orang sekarang Pak, menurut ibunda Nabi Musa, diejeli, yakin? Apa? Itu enggak aja deh. Apaan coba? Disuruh masukin peti, dilempar sungai. Sungainya bukan sungai apa? Enggak, sungai yang kecil-kecil. Sungai Nil. Antum tahu enggak lebarnya sungai Nil? Masya Allah. Lautan. Udah gitu mampir ke tempat pemandian istri-istri Fir'aun. Lah, mati anakku. Loh ya toh? Mati. Tapi subhanallah, hikmah sami'na wa ata'na. Ibunda Nabi Musa menyusui anaknya lagi, menimang anaknya lagi, satu. Kedua, menjadi pegawai eselon istana. Eselon, nyusui anak digaji. Loh, enak toh? Enak enggak? Digaji. Coba kalau enggak sami'na wa ata'na, di rumah nyusui sendiri belum tentu selamat, disembelih Fir'aun enggak dapat gaji. Allahu Akbar, sami'na. Jadi kalau sekarang dalam masalah menghadapi syariat, dalam menghadapi agama, perintah Allah, jangan didulukan ini otak. Enggak masuk akal. Perasaan, aduh gimana ya. Ini kelompok-kelompok orang yang mendahulukan perasaan. Yang kelima, ini lebih parah lagi Pak ini Pak. 5 makin, jadi angka ini makin kesini makin parah. Kelima, tentang urusan keselamatan di akhirat atau surga juga hendaknya tidak dijadikan pertentangan yang sengit di antara umat beragama, karena sebagaimana urusan sesat menyesatkan, urusan surga neraka juga pada akhirnya merupakan hak prerogatif Allah. Jadi Ustadz gak usah membahas ini surga, ini neraka, lo ngapleng-ngapleng. Emang neraka milik lo? Surga milik mbahmu? Gitu Pak. Karena hak prerogatif. Jadi Ustadz sekarang kalau ceramah gak usah ini masuk surga, ini masuk neraka. Gak usah. Karena apa? Sesat menyesatkan, urusan surga neraka itu hak prerogatif Allah. Akhirnya apa? Udahlah, murtad aja juga aman. Ya Allah. Yang keenam, semua umat beragama hendaknya sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal, karena semua manusia pada dasarnya sama-sama sebagai anak turunan Nabi Adam yang dimuliakan Allah. Jadi antum jangan menghina Yahudi, itu turunan Adam yang dimuliakan Allah. Jangan antum sekarang menyesatkan Nasrani, Buddha, Hindu, karena itu anak Adam yang dimuliakan Allah. Nanti dasarnya kadang-kadang simpel, sepele, nampak kayak benar, tapi sangat membahayakan. Lawong anjing aja mas, itu anjing
disuruh oleh Allah menghormati pelacur gara-gara ngasih minum aja masuk surga. Mosok memuliakan anjing aja masuk surga, orang Yahudi Nasrani nggak masuk surga. Lah itu, waduh, masya Allah, wes kiamat Pak. Antum kalau ilmunya cemen, ngajinya jarang, nguling subhat itu, masya Allah. Apalagi yang suka ngintip-ngintip sosmed, YouTube itu, antum kan kerjaannya ngintip-ngintip, ya. Ini setan gepeng ini Pak. Ini setan gepeng. Jadi ini bisa membawa antum kepada surga, kebaikan. Di sini ada program-program, masya Allah. Makanya saya sekarang ngaji kemana-mana, nggak perlu bawa buku gebokan. Di sini tinggal tanya Mbah Google, hadis, masalah, fatwa, apapun ada, tinggal mencet, masuk. Tanya bahasa Arab, mau keluar semua. Nah nih, Qur'annya ini, masya Allah. Aduh. Ini kalau dipencet di atas, keluar surat, ayat. Kalau antum mau dipencet di bawah, tafsir. Ini tafsir ada Al-Bawawi, ada tafsir At-Tabari, semua. Tinggal mencet, tapi bahasa Arab semua. Ada bahasa Indonesia cuman satu, yaitu tafsir Jalalain. Tapi itu perlu antum juga waspada, karena ada beberapa pemikiran Asy'ariyahnya terkait asma wa sifat. Oke. Aduh, bismillah. Tapi kalau antum suka ngintip ini, mana? Nah, ini Mbah YouTube. Oh, antum langsung mangkel. Gambar pertama tok aja ngelihat itu senep, itu kan gitu. Ya, ini lagi nongol, gitu. Nanti Ustadz diadu-adu, ngadu jangkrik boleh nggak Pak? Lah kenapa Ustadz diaduin ditonton? Udah. Dan kebanyakan ilmu kita ngambilnya dari madrasah YouTubeiyah, wal madrasah WA-iyah, wal madrasah Facebookiyah, wal Twitteriyah, wal lain-lainnya. Itu akhirnya apa? Ilmunya putus-putus, ilmunya lompat-lompat, ilmunya tidak tertata. Beda dengan ngaji seperti ini, runut, argumentatif, tematik, menuju kepada satu kesimpulan yang sahih. Baru kita nanti mengembangkan yang lain. Itu loh, paham nggak Pak? Oke. Nah, itu fenomena apa? Murtad. Makanya betul, Islam itu tidak dijamin hilang dari Indonesia. Yang kedua, kemajuan intelektual, ekonomi, sarana hidup, dan teknologi cukup pesat, namun perkembangan moral dan agama kurang mendapatkan perhatian, bahkan terpuruk. Agama hanya sebatas pengakuan luar saja melalui KTP, dan status sosial, moral hanya sebatas ujian semata. Ini yang ada. Yang ketiga, gejala masyarakat untuk mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat, intelektual dengan moral tampak berat sebelah, pincang, dan kehidupan materialis lebih menonjol daripada ukhrawi. Sekarang apapun timbangannya adalah duit. Makanya mereka sangat menuankan duit. Betul yang dikatakan oleh Rasulullah, nanti akan datang satu zaman, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani, idza ra'aitum suhan muta'a, bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu diikuti, wa dunyan mu'sarata, dunia diunggulkan, wa ijabi dhi ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Dan zaman ini runut Pak, orang itu kalau kikir diikuti. Kikir itu apa? Syuh.
bakhil dari suatu yang bukan miliknya. Contoh nyata, uang sumbangan gempa, tsunami ditilep, itu syuk. Kalau bakhil, ini milik saya nggak saya kasihkan, itu bakhil. Saya harus zakat, saya tahan, bakhil. Ini menahan milik orang, namanya apa? Syuk. Hawa nafsu diikutin. Udah. Kenapa? Karena orang sudah mulai syuh, hawa nafsu diikuti, dunia menjadi utama, dan akhirnya orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Menurut saya, hatta harus nabrak Al-Quran dan Sunnah. Nggak punya malu dan nggak malu-malu menentang Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran dan Sunnah dianggap setara dengan ucapan dia. Ya. Norma-norma agama dan kesusilaan kalau tidak bisa dikatakan amburadul, minimal kurang diperhatikan dalam pergaulan muda-mudi Islam. Antum lihat bagaimana fenomena dari mulai narkoba, dari mulai LGBT, dari mulai prostitusi online. Duh. Belum tahu nggak? Jangan pura-pura nggak tahu. Iya masa kalau sudah begini kayak muka lo potongan lo itu tahu kok diem. Prostitusi online, coba, narkoba, LGBT, ya Allah. Dan sekarang hadirin sekalian kayak nggak ada batas, ya. Manusia kayak keledai, berhubungan laki perempuan atau laki sama laki tidak ada malu. Norma agama ditabrak, dilanggar. Hanya alasan apa? Modernisasi. Hanya alasan kebebasan. Hanya alasan udah nggak zaman. Hanya alasan milenial. Hanya alasan zaman now. Itu Pak. Orang yang menjalankan agama secara benar dan kafah dituduh garis keras, puritan dan kolot, bahkan dipandang sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Sementara kaum abangan yang kurang setia terhadap ajaran Islam dianggap memeluk Islam rahmatan lil alamin, teguh berpegang pada kearifan lokal. Malah diserang dengan istilah Islam Arab yang tidak lain adalah Islam yang kafah, Islam yang benar, Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara Islam rahmatan lil alamin yang tidak lain adalah Islam adat, yang tidak lain adalah yang dikasih stempel Nusantara, itu diunggul-unggulkan, dipuji-puji, dijunjung-junjung. Nanti kita akan runut adat istiadat. Penerangan keagamaan kurang menjadi porsi yang cukup, terutama dari pihak-pihak yang terkait. Justru masyarakat cenderung dibiarkan untuk memilih agama. Sebaliknya, pikiran dan gerakan yang menghendaki umat dapat melepaskan diri dari norma-norma agama, kesusilaan dalam segala cara dan bentuknya sangat kuat dan progresif. Pak, dorongan menuju ke sana itu Masya Allah progresif. Kenapa? Karena didukung oleh sosmed, didukung oleh teknologi, didukung berbagai macam media sarana. Sementara dakwah itu ngap-ngapan, dakwah itu apa? Maju mundur. Bapaknya mana ini? Teriak-teriak. Jangan-jangan bapaknya dua? Enggak. Iya nak, ya. Ntar dulu ayahnya masih ngambil singkong dek. Oke. Tip. Sekarang Mbak, antum bayangin, orang pada umumnya dapat penerangan agama kapan? Hanya pada saat khutbah Jumat. Itu pun kalau ikut Jumat, itu pun rata-rata tidur. Dan ditambah lagi khotibnya itu kayak obat tidur. Makanya ada salah satu jamaah setelah khutbah langsung mendatangi khotib. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Wah, lubang kali ya, Alhamdulillah. Berarti khutbah saya hebat ini. Terima kasih Pak Ustadz, anak seminggu udah nggak bisa tidur Pak Ustadz. Setelah ikut khutbah ini Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz, Alhamdulillah tidur. Astagfirullah.
judulnya nggak jelas, khutbahnya monoton. Udah, ngaji pun ciping. Wallahi Pak, orang awam selain khutbah ngajinya setahun 3 kali. Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, peringatan Maulud Nabi. Ayo, ngaku sampean. Lah aku ini cuma nebak toh. Iya. Maulud Nabi itu berarti ulang tahun Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah diulang tahun nih, keren. Allah Akbar, orang awam itu aneh. Pak, ulang tahun. Kita aja itu aneh, Rasulullah diulang tahun nih. Panjang umurnya, rawahu Muslim. Aduh. Nah itu dah. Kemajuan teknologi dan budaya mendorong tercapainya kesejahteraan, namun seringkali disalahgunakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, norma susila, seperti munculnya tempat-tempat hiburan, maksiat, dugem, dan yang lainnya. Itu kesenian, tradisi, budaya tertentu yang membawa kemungkaran dan kemaksiatan makin deras membanjiri masyarakat dan sangat mudah untuk diakses, terutama melalui dunia maya. Dan terakhir, perkembangan paham materialisme mengakibatkannya lahirnya pemikiran dalam bidang ekonomi, politik, sosial, moral yang mengarah kepada liberalis, kapitalis, hedonis yang cenderung memilih gaya hidup instan. Ini yang membuat apa? Gampang sekali umat dibeli, sehingga prinsip mereka maju tak gentar membela yang bayar. Yang bayar. Wani piro Mas? Tuh, kan? Tawarannya kan gitu. Wani piro? Hah? Wani piro? Kadang diambil semua, itu dicoblosi semua. Aduh, parah. Pusing ngadepin umat ya Mas ya. Oke, supaya nggak pusing, kita sekarang masuk ke ranah adat yang sudah banyak dianggap syariat. Oke, hadirin sekalian, kita tidak ingkari di kalangan orang Jawa ada satu prinsip-prinsip yang mulia, yang tidak semuanya salah. Di antara prinsip di kalangan orang-orang Jawa ada istilah andap asor. Itu berarti sopan santun. Bahkan katanya Tom Raffles mengupakan pendapat bahwa orang-orang Jawa sopan dan sederhana, bahkan cenderung tunduk. Mereka memilih rasa kesopanan dan tidak pernah bertindak atau berkata kasar. Meski terasing, namun mereka sabar, tenang, dan cenderung tidak suka mengusik orang lain. Ini watak orang Jawa. Yang kedua, wani ngalah. Ini positif, wani ngalah. Artinya ngalah untuk suatu kebaikan, ngalah untuk suatu kekuatan. Makanya di sana berani memaafkan dalam kondisi apapun. Ini prinsip. Ada lagi narimo ing pandum. Jadi orang Jawa itu paling nrimo, makanya dijajah 350 tahun pun ikhlas. Dan di dalam sejarah penjajahan Pak, paling terbanyak di Indonesia itu belum Portugis. Portugis itu sendiri, Belanda tok, dari zaman VOC sampai Hindia Belanda hampir 350 tahun. Kenapa awet? Karena yang dijajah ikhlas, yang menjajah istiqomah. Klop toh. Orep orang ngoyo. Nah, di sini orang Jawa punya prinsip alon-alon waton kelakon, pati sanak rugi sata. Artinya laba sanak family meski harus rugi materi. Mangan orang mangan sing penting ngumpul, ya mati sampean. Gitu. Ini sama dengan iman nggak iman sing penting ngumpul. Apa ngumpul nggak ngumpul sing penting iman. Mana yang antum pilih? Ngumpul nggak ngumpul sing penting iman, karena innamal mu'minuna ikhwatun.
Nah, paguyuban gotong royong. Nah, gotong royong itu di dalam Jawa aslinya itu tradisi di mana dilakukan untuk membersihkan sumur sama pekarangan. Dilakukan secara bersama di kampung. Kemudian mengembang menjadi panenan. Tanaman panen, nanam panen. Bahkan dulu orang Jawa itu nggak ada ngopah karena giliran. Nah, berkembang pada walimahan. Makanya Masya Allah kalau antum lagi acara waliman orang Jawa kan saling pinjem meminjem, kursi minjem, ini sampai kalung pengantin minjem, itu anting minjem, kewede ternyata habis 2 hari dibalikin gitu. Bahkan di sana ada sumbang menyumbang, setiap datang walimah apa harus ngasih saweran. Cuman ini sudah menjadi utang secara de facto walaupun tercatat tidak. Iya, makanya kalau bisa ana sarankan, kalau antum walimah ditulis di undangannya tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ya jangan dikasih kecuali uang, podo. Gitu. Kecuali uang. Ya, itu parah. Ya. Kecuali uang. Ya, kenapa alasannya? Karena sudah ada kesepakatan tidak tertulis. Orang kalau nyumbang pasti kembali. Terus kemudian antum jamin akan tinggal terus di situ, akan bisa jamin mengembalikan semua, antum jamin hidup terus, dan antum jamin tidak pindah ke tempat lain. Makanya tulis. Loh itu paguyuban. Ya, karena hidup materialis itu hilang jadinya. Terus ngajeni sing luwih tua. Makanya di dalam Jawa itu ada kromo inggil, yaitu bahasa yang disampaikan kepada yang tua, orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang memiliki kedudukan. Jadi ini sejalan. Malam yuwakkir kabirana walam yarham saghirana walaysa minna. Siapa yang tidak menghormati yang tua, menyayangi muda, bukan golonganku. Makanya ada istilah ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Nah, ngelorok tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Berarti melihara tuyul. Nah, itu. Babi ngepet enggak. Ngelorok tanpa bolo, kemenangan tidak harus dengan kekuatan, tapi dengan akhlakul karimah, dengan pendekatan, dengan lobi-lobi, dengan tata krama. Sugih tanpa bondo, memang betul, dengan keahlian yang disertai dengan amanah, dengan kepercayaan yang dijaga, orang akan memberikan berbagai macam modal sehingga kita sugih tanpa bondo. Oh bener ini. Cuman yang kadang-kadang hal yang aneh itu ada istilah orang Jawa itu ngalah. Kalau sudah diserang ngalah biasanya. Terus masih keterlaluan ngalih. Nah, terakhir ngamuk. Ngalah, ngalih, ngamuk. Oh itu bandeng, ketaton. Dan hidup itu katanya tidak bisa dilawan. Ikutin apa adanya, air mengalir kemana. Ya kalau kecomberan gimana? Ya jangan. Boleh, tapi jangan sekarang frontal. Seperti antum nyebrang sungai itu loh Pak. Antum kalau ngelawan arus, hancur. Ngikutin arus, hanyut. Pelan-pelan, set, nyampe ke tepi. Itu kehidupan. Nah, dari sekalian sekarang apa saja yang dianggap budaya di kalangan orang Jawa? Orang Jawa punya juga adat puasa. Poso, topo, pantang, jaga semalam, tirakat, nyepi, berbagai bentuk mati raga, larangan pepali yang dilakukan menekan bahwa pelaku masuk dalam kondisi sakral. Makanya ada istilahnya pati geni, posong rowo, bahkan poso mutih. Jadi mereka punya istilah puasa, tapi puasanya aneh-aneh itu. Supaya bisa punya ilmu ketek putih. Berarti apa? Hanoman puasanya makan daun-daunan terus sampai bertahun-tahun main cret. Itu kan gitu. Itu aneh. Supaya sekarang ini punya ilmu lembu sekilan. Lembu berarti apa? Sapi sekilan segini.
Wow, itu berarti ditembak meleset, dibacok nggak kena. Harus sekarang poso ngerowo patih geni, nggak makan nggak minum selama 3 hari. Oh coba. Ada lagi puasa untuk menghidupkan kekuatan diri, adiari-ari kakang kawah, sukmo sejati, guru sejati, roh sejati. Nanti kita akan bahas bagaimana sakralnya orang Jawa merawat ari-ari, ya. Terus ziarah ini menyandarkan kondisi manusia sebagai pengembara di dunia yang hanya mampir ngombe. Itu makanya Pak, setiap kuburan orang Jawa itu selalu di pinggirnya pasti ada setu. Sebagai bentuk simbolisasi, hidup itu kayak mampir ngombe. Kamu di kuburan ini kayak mampir ngombe, minum. Gitu. Makanya orang Jawa itu harus eling, harus ingat asal usulnya semua. Asal usul manusia kembali kepada Sang Yang Widi. Asal usul manusia dari air, makanya harus dimandikan 7 air. Asal usul desa, makanya harus mudik untuk ziarah nyadran kepada sing bau reksa, desa. Nah makanya mudik itu ada unsur oh nggak ngelanjutin antum? Nggak apa-apa antum mudik ya. Ada unsur animisme, pulang kembali untuk nyadran. Dan yang pertama kali menghidupkan sadra itu membuat suatu acara untuk menghormati roh leluhur itu Kertawijaya. Raja Mojopahit yang kelima memberi penghormatan kepada roh leluhurnya, pendiri kerajaan Mojopahit yang tidak lain adalah Raden Wijaya. Nyadran. Tuh. Di sini ada tempat suci, pepunden, pura, watu, kelumpang, watu, mahang, pohon. Dan tolong diperhatikan tadi, animisme itu punya Tuhan namanya Tuhan jelek, hantu. Nah Tuhan ini kan nempel pada roh-roh leluhur. Nah roh leluhur ini gentayangan. Pada suatu hari tertentu gentayangan, maka harus ditenangkan dengan apa? Cara selamatan supaya nggak ganggu. Nah diselamatin. Yang bagus Tuhan, yang jelek hantu ini yang suka ganggu. Maka diadakan negosiasi supaya tidak ganggu lewat selamatan. Makanya sekarang alat-alat selamatan semua menggunakan kalimat tu. Barangnya, makanannya namanya apa? Tumpeng. Wadahnya namanya apa? Tumbu. Tempat-tempat yang diyakini tempelannya roh leluhur tu juga watu, tugu, setu. Loh. Ya, bukan ketu ya. Itu bukan ya. Itu. Mana? Ini dan sholatnya namanya sembahyang, sembah kepada yang tulajek, tulungkup, tulangkak, tulungkup. Nah nanti kalau berhasil mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi, mendapatkan gelar. Kalau orang dari haji namanya Pak Haji, kalau di animisme orang kelas bangsawan namanya Ratu, dan kelas biasa namanya Datu. No, Datu itu selevel dengan dukun. Jadi dukun, datu itu selevel. Masing-masing diyakini manusia sakti, mondroguno, ora tedas paluning panding, otot kawat balung musi, ketek pasti tape, apalagi keringet solar karena sudah dekat dengan Sang Yang Widi. Nah itu. Nah, iya, keringetnya solar mas itu. Lah orang Jawa itu kalau nyari kekayaan itu hebat-hebat kok, keringat bisa jadi solar. Supaya dapat emas tinggal sekarang melakukan prosesi pesugihan, berhubungan dengan siapa? Nyi Roro Kidul apa Nyi Blorong? Kalau Nyi Blorong itu harus melakukan prosesi siap mati, ya korban nyawa. Tapi kalau sudah ketemu, dealnya saat berhubungan badan dengan Nyi Blorong. Ketika berhubungan badan langsung menjima dengan ular, ularnya sisiknya rontok berubah jadi emas. Loh enak toh? Nggak usah ngelola privat, itu langsung aja berhubungan dengan Nyi Blorong 3 kali sak karung mas, kan gitu. Apalagi 6 kali, sak kontainer. Aduh, masya Allah.
Aneh-aneh aja. Itu. Terus ada prosesi padusan. Padusan itu dari kalimat adus. Ya, makanya di dalam acara-acara tertentu ada ruatan sesucen. Itu pakai padusan. Biasanya yang dipakai adus mandi itu kalau enggak telaga sumur tua. Itu padusan dan pembersihan pemandian yang mensimbolir bagaimana manusia kembali kepada status kelahiran semula agar bersih dari noda dan kesalahan, lahir kembali sebagai manusia yang baru. Pembersihan total disimbolir dalam bentuk mandi 7 kali, angka keseluruhan. Dalam adat Jawa disebut adus tok pitu, yaitu mandi dengan air 7, yaitu pertama mata air, air sumur, air tuk, air sungai, air asin, air asem, air beras, air londo, yaitu merang. Itu dioplos jadi satu, terus disiramkan. Nanti jadi pinter. Kan enak toh, nggak usah kuliah. Gitu. Terus orang Jawa juga punya istilah supaya pinter nggak perlu ngaji, tapi ngelmu. Ngelmu itu bukan ilmu, ngelmu itu angel ditemu. Loh, itu loh. Jadi orang Jawa itu kan paling seneng singkat-singkatan. Cengkir kencengi pikir, gedang digeget bar madang, wedang ngawetno kadang, lontong olone kotong, ketupat ketemu papat. Nah, kan? Itu memang orang Jawa seneng singkat-singkatan yang disebut dalam istilah bahasa Jawa kiroto boso. Makanya orang yang hamil 7 bulan disebut tingkep karena menting sak kekep. Nah, itu bukan ini ngelmu karena nggak ada bukunya. Itu ngelmu angel ditemu, otak kate gathuk, cok kali cok dikali-kali kok cocok. Nah itu. Terus perhitungan angka gaib neptu. Orang Jawa paling mensakralkan neptu, weton. Mas lahirmu bulan apa? Oh Juni. Oh bintangnya Gemini. Terus Mei apa? Scorpio atau apa itu ya? Saya udah lupa. Terus nanti lahir apa? Dihitung Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Ya. Nilai tertinggi itu Legi. Ya. 8, 9. Angka itu mentok dari 9. 1, 2, 3, 4 ini sampai 9. Nah, makanya siapa yang hari lahirnya Jumat itu 9, Legi itu 9, top marko top. Apalagi jodohnya Jumat Kliwon, sugih mbelegedu. Pasti dijamin. Nah, itu loh. Ini neptu. Makanya orang sebelum nikah itu dicocok-cocokin. Bahkan ada yang sekalian, kalau nggak cocok batal. Waduh dek, neraka dek calonnya. Nggak usah, harinya pun ditentukan. Karena apa? Di dalam arah ada filosofi bagi orang Jawa. Makanya arah timur namanya dalam bahasa Jawa timur apa? Wetan, barat kulon, selatan kidul, utara lor. Makanya orang Jawa sangat tidak mau menerima calon pernikahan yang jodohnya itu utara barat. Apa? Utara apa tadi? Lor, kulon. Kenapa? Karena harusnya dalam masalah pernikahan itu wetan dulu, wiwitan. Baru kulon, kelonan. Baru ngidul, ndudul. Lah iki urung apa-apa, melar, kelonan. Waduh, repot ini. Lah itu, iya tuh, lu belum apa-apa, wis kelonan, dudun, nggak melar tuh bang, melar, bahaya ini. Itu, antum bingung ngaji paling bingung hari ini antum ya. Memang ana bikin bingung antum. Terus ada istilah santapan bersama. Santapan bersama bisa namanya sedekah. Makanya orang Jawa memiliki sedekah laut karena di air, sedekah bumi di daratan. Loh, tetangga melarat malah nggak dikasih sedekah, bumi dikasih padahal nggak duwe cangkem. Nah itu ya, itu, masya Allah. Loh, sebelum
Masya Allah, sebelum Ramadan itu kan ada acara megengan alias apa? Megeng. Unggahan. Apa itu? Unggahan kuat-kuatan badok. Alias apa? Mangan. Kenapa? Filosofi orang Jawa, ini besok puasa, sudah nggak makan sehari penuh, biar nggak inget-inget lagi makanan apa saja dicicipin semua. Oh, dipol sampai megeng-megeng. Itu santapan. Ada istilah hajatan, syukuran, kenduri dengan makanan bersama. Makanya dari sekalian, syukuran itu suatu hal yang lumrah di Jawa. Hajatan selamatan. Loh, ya Allah, kambing kecil abak selamatan. Iya, rumah aja selamatannya 5 kali. Ayo kita hitung. Bongkar rumah selamatan, ancek-ancek selamatan, nutup genteng selamatan, ya. Selesai selamatan, masuk rumah selamatan. Udah gitu, setelah masuk katanya dukun keliru ngadep rumahnya. Mantap, melarat sampean. Makanya betul Pak, sering saya katakan, sebetulnya orang Arab itu nggak kaya-kaya banget, tapi Masya Allah sumbangannya kemana-mana. Orang Jawa, orang Indonesia lebih kaya, tapi kenapa sumbangannya minim? Karena habis untuk selamatan. Orang Arab nggak pernah selamatan. Itu lihat. Ini coba lahiran 4 bulanan, 7 bulanan, pas lahir sepasaran, terus coplok udel selamatan. Ini selapan, 5 kali. Itu padahal motong cuman daging sakmene gitu Pak. Tuh selamatan. Itu. Mutilasi. Mutilasi alias pengunduhan anggota badan. Mutilasi pada lazimnya merupakan bagian dari upacara. Misalnya meraja, mencacah kulit badan, menindik cuping telinga, memangkas rambut, tahan panas api, dan yang lainnya, memotong kuncup kemaluan, menabung ujung gigi. Jadi ada memang sebagian yang mirip dengan Islam, sebagian mencabutnya, memotong ujung jari. Maksudnya mutilasi tersebut sebagai bukti ketabahan dalam percobaan dan penderitaan, atau sebagai korban pertama primite bakurat bikurin kepada Tuhan untuk mengutuskan keseluruhan. Ini acara. Makanya mereka itu kalau sudah sunatan itu sangat sakral. Malah di Sunda itu sunatan itu diselang-seling. Kalau sunat sunatannya anak sekian, anak ke ini, nanti acaranya seperti ini, ada sendiri. Terus gotong royong yang dimaksudkan di sini adalah jika salah seorang warga mempunyai hajatan, warga lain membantunya baik dengan uang, tenaga maupun peralatan. Hal ini dilakukan bergantian yang merupakan bentuk solidaritas yang dimiliki oleh adat Jawa, sehingga ikatan persaudaraan mereka terikat. Ini oke. Kesenian sebagai unsur ke-10 harus disebut kepada usaha untuk mengungkapkan ketiga tahapan upacara peralihan dalam bentuk indah yang menyenangkan: seni rupa, seni rawit, seni suara, seni bahasa, seni hias, seni bangunan, dan yang lainnya. Yang terjadi dalam upacara dianggap penting, maka perlu diwujudkan dalam gaya terbaik. Oke, hadirin sekalian, di dalam adat Jawa wabil khusus dan mungkin seluruh Indonesia, prosesi kemanusiaan itu mengalami 7 tahapan. Tahapan pertama kelahiran, tahapan kedua masuk dewasa, tahapan ketiga dosa ampun, tahapan ketiga nafkah rizki, tahapan keempat berapa tadi? 5 perkawinan, tahap ke-6 bimbingan rohani, tahapan yang ketiga meninggal. Ini selalu ada perayaannya, ini ada selalu keselamatannya. Makanya antum jangan aneh. Pertama kelahiran, dari mulai tingkepan, ya tadi, bahkan sebelumnya 4 bulan, terus sepasaran, terus coplok udel, terus kemudian selapan. Bahkan ada prosesi tambahan lagi, penguburan adi hari-hari. Bahkan itu sangat sakral, dilobangin, lubang itu dikubur bersama kendi atau bentuk lain, dibarengi dengan alat-alat lain supaya pinter, dikubur bersamanya buku sama pulpen,
supaya ganteng cantik, dikuburnya bersamanya kaca sama bedak. Sekalian Pak ATM gen sugih. Lah iya toh, kayak ATM BCA apa Mandiri itu ya. Sekalian aja kuota haji, ya kan gitu. Ya Allah, ada aja. Nah ini Pak, inilah yang nanti akan dijustis menjadi Islam Nusantara. Loh antum jangan salah. Ini yang saya sampaikan ini semua jadi Islam Nusantara. Duh. Terus kemudian masuk dewasa, ditandai dengan bebersihan, khitan, raja, cewala, masepuh. Ini juga ada prosesinya. Ya, hanya sekedar sunat itu yang diiris, masya Allah. Nggak ada 5 gram itu dagingnya, tapi ngundang sekelurahan. Belum lagi karawitannya, belum lagi ininya, masya Allah. Itu baru hilang daging segitu. Coba kalau segini, masya Allah, ngundang sekabupaten. Itu makanya sering-seringnya orang Jawa itu melarat. Habis Pak, masya Allah. Coba ya Allah mas, baru beli sapi, sekarang beli kambing, selamatan lagi. Kalau nggak selamatan diomongin orang, sudah selamatan juga diomongin orang. Aduh mas, selamatan masa keluar kacang goreng sama pisang godok, keterlaluan sampean. Akhirnya apa? Oh bermewah-mewahan. Terus ada lagi prosesi dosa ampun yang di dalam istilah Jawa ruatan, lukat. Nah termasuk halal bihalal, sekarang dipermodern, dibahasa Arabkan halal bihalal, makpalin simakrama. Makanya halal asalnya di dalam bahasa Jawanya itu halal bihalal, bukan halal. Halal bihalal itu melakukan apa? Prosesi pengampunan. Jadi orang Jawa itu memiliki prosesi alias prosedur tersendiri untuk melepas dari dosa-dosa. Lewat ruatan dimandikan pun pakai kembang. Ada istilah kembang 7 ya. Di dalam orang Sunda itu ada 7 kembang. Ya, selamatan ruas, selamatan midodareni, pengantenan itu nanti kita ini. Jadi dosa ampun. Makanya di sekalian halal bihalal itu menjadi sakral. Dan orang Jawa itu hari rayanya nggak mau 1 Syawal, tapi lebaran yaitu 7 Syawal dengan nama hari raya ketupat. Kenapa disimbolkan ketupat? Karena ketemu papat, karena habis Ramadanan itu lebar, makanya hari rayanya lebaran, lebur dosanya diampuni, labur maafkan semuanya. Makanya luber, ayo halal bihalal. Maafin Pak ya. Oh Mas dari mana? Lo kenal aja belum mau minta maaf lo Mas. Itu aneh gitu loh. Itu dan anehnya di sekalian, sampai hari ini pun acara halal bihalal minta maafnya tidak lugas dan tidak jelas. Mohon maaf lahir batin, batinnya apa? Jelasin dong. Umpamanya datang ke Pak Haji, maaf Pak Haji kan pernah kehilangan sandal Pak Haji di taraweh yang ke-7, itu gue yang ngambil Pak Haji. Ya itu ngomong, berani nggak? Atau ada acara halal bihalal di kelurahan, Pak Lurah ceramah, hadirin sekalian, selama 1 tahun ini anak telah korupsi kurang lebih 200 juta, tolong dihalalkan, mudah-mudahan bisa untuk jadi umroh dan juga sekolah anak saya barokah. Ada yang berani? Enggak ada. Padahal kalau minta maaf harus sutamsial kan, nyebutin kesalahannya. Kalau sekarang enggak salah minta maaf berarti tradisi. Nah itulah. Ini. Terus nanti ada acara prosesi lagi, adat nafkah rezeki, kenduri, selamatan, bius, rambu solo, tuka dan hajat. Ini ekaristi. Makanya ini sangat sakral sekali Pak. Bahkan kadang-kadang menghabiskan jutaan, ratusan juta untuk selamatan. Ada yang sampai nyembelih sapi 2-3, kebun 6. Ya, makanya apapun kadang-kadang berangkat haji aja Pak, lebih banyak ongkos selamatannya daripada naik hajinya. Ya, haji reguler 35 juta, selamatannya habis 40 juta. Nah itu, hancur nggak? Hancur. Dan ada sedekah bumi, itu pun dilakukan perayaan sangat sakral. Ada nanti orang-orang pantai sedekah laut, bahkan ngelarung dan yang lainnya.
Ini namanya nafkah rezeki. Terus perkawinan. Nah, temu pengantin. Nah, paling sakral itu temu pengantin. Bahkan untuk temu pengantin saja jarak 5 meter membutuhkan waktu 3 jam. Oh itu kadang-kadang saya lihat cerongkok. Sekarang 5 meter 3 jam loh Mas, gak tekan-tekan. Kita kan pegel berdiri. Nah itu. Tapi Masya Allah. Dan nanti ada acara midodarenin, siraman. Nah ketika sampai pada pengantinnya, yang laki digendong bapaknya, diserahkan kepada pengantin perempuan. Itu. Terus nanti ceplok telur, si istri menyiram kakinya si calon laki-laki. Itu namanya prosesi perkawinan, dan ini sakral, nggak bisa lewat ini. Makanya acara pengantinan itu ada nanti diiringi kalawitan, serah-serahan, ada malam itu kumpul dan yang lainnya. Nih perkawinan, temu pengantin, wiwaha. Nah sekarang bimbingan rohani. Nah ini sudah mulai meningkat pada ketenangan hidup, mencari pegangan ketika kembali kepada Sang Yang Widi dengan cara bimbingan rohani, meguru, bengat, maksudnya bayat. Orang Jawa kan nggak bisa ngomong ain tapi ngain, bengat. Ya, makanya ketika dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, ngalamin, itu ngalamin apa Pak? Itu aneh baca Quran ngalamin. Itu penobatan upanayana, ini bimbingan rohani, ini imamat. Nanti orang kalau sampai pada tingkatan tertentu, maka dia menjadi imam tokoh, disebut dukun atau tadi ratu atau datu. Wah itu kalau sudah datu, wah tokoh, orang yang diyakini dekat dengan dunia mistik, apa sajanya itu serba mistik, dan melakukan apapun bim salah bim, dan ingin apapun kun fayakun, itu dukun. Itu. Atau siapa tadi? Datuk. Kenapa berubah jadi dukun? Karena sudah dijual belikan. Datuk berubah menjadi dukun, ne ono udune rukun. Nah itu dukun. Antum kalau datang ke dukun nggak bawa uang, nggak keluar wangsit, ya nggak bakal keluar, mulet aja. Itu. Barang hilang datang ke dukun, nengok tangan, ya. Biasanya anak umur 4 tahun, 5 tahun, dek lihat ya, nanti di kukunya mbah ini lihat muka siapa, langsung bilang ke mbah, itu malingnya. Wow, prosesi kosongkan pikiran. Udah mulai dilihat, gimana dek? Konsentrasi ya, kosongkan pikiran, jangan mikir macam-macam, setannya masuk. Kosongkan pikiran. Nggak dikir, silahkan dikir, nggak ada. Makanya Pak, sehebat-hebatnya jimat, saya tantang, kalau ada saya beli walaupun jutaan, jimat penguat hafal Al-Quran. Nggak ada. Yang paling banter itu membuat pelet, gendam, jaran goyang, asmoro, Dewi Lanjar, ajian Semar Mesem, jaran goyang. Itu aja gendam asmoro itu toh. Isinya nggak ada. Jimat penguat hafalan Al-Quran, itu nggak ada. Itu makanya setan semua. Selanjutnya hadirin sekalian, meninggal. Nah terakhir meninggal dengan melawat. Makanya orang kalau datang kepada orang kematian namanya melawat. Biasanya ngasih berupa beras, berupa duit, terus nyadran. Kalau melawat itu hari hanya meninggal, nyadran itu setelah meninggal. Bahkan hari ke-1000-nya nyadran, nyadra, nyewu, atau dalam bahasa sekarang apa namanya Mas? Kalau enggak, nyekar. Biasanya nyekar itu dilakukan hari-hari besar di Islam, seperti Idul Fitri, Idul Adha. Orang non muslim juga pada Natalan juga banyak yang nyadran. Jadi ini sudah menjadi ajaran agama semua. Nah, dalam prosesi nyadran itu meyakini ingin menjemput arwah mbahnya. Dipancing pakai apa? Pakai kembang setaman walaupun setoples cuma. Itu bilangnya ke mbah, saya bawakan kembang setaman mbah, yuk mulai
pakai apa nak? Digendong mbah, itu gendong pulang. Nanti menjelang hari raya dibalikin lagi. Itu. Ini nyadran. Terus kemudian hadirin sekalian nyewu, yaitu mendak. Setiap 1000 hari itu diselamati. Aluk tomate, siwa, tiwa atau ngaben, ini perminyakan sudah tamat. Makanya hadirin sekalian sama persis dengan huruf Jawanya. Hono coroko. Lahir Doto Sawolo, Podo Joyono, monggo botongo mati. Itu. Ini kalau dikait-kaitkan adat Jawa. Nah, di sini kemudian datanglah orang-orang Islam yang mencoba untuk mengislamisasikan. Kata mereka, biarpun botolnya berbentang mas, yang penting diisi teh. Biarpun sekarang adatnya Hindu-Buddha, yang penting diisi air Islam. Sehingga muncullah adat yang berasaskan Islam, yang dikatakan inilah namanya bid'ah hasanah. Nah, tutup closing, udah selesai. Bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Berarti baik yang sesat. Dan kalau seandainya ada ustadz ngaji membahas bid'ah hasanah, berarti mukaddimahnya hadirin sekalian, insya Allah hari ini kita akan bahas sesat tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang baik tapi sesat. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama orang-orang sesat tapi baik. Dan inilah kesesatan yang baik, baik tapi sesat. Mari kita dengar bersama-sama. Oh, keren. Bid'ah hasanah. Cuman orang ditipu dengan Arabnya. Kan orang Jawa yang nggak tahu Arab kan gampang ketipu. Oh, yang penting Arab. Tapi nggak paham. Contoh aja di sekalian. Berapa banyak orang yang mengucapkan pujian yang sangat berbahaya, bahkan itu syirik. Ibadallah, rijalallah, aghisuna bifadlillah. Ibadallah, rijalallah, wahai wali Allah, aghisuna, bantulah aku bifadlillah. Lu coba. Karena Arab nggak ngerti, sing penting enak. Coba bayangkan berapa banyak orang yang nyetel musik-musik padang pasir yang namanya qasidah. Bahkan ada yang disetel sering di masjid, diyakini itu bagian daripada ibadah, dengernya khusyuk sampai nangis, ternyata qasidah patah hati. Apa itu? Magedir. Itu loh, Magedir. Itu nyanyian paling terkenal, itu paling klasik. Magedir itu nama orang, di mana dia itu mengikat hubungan cinta dengan seorang wanita, diputus, wanitanya kecewa, menulis suatu lagu, wahai Magedir, betapa sadisnya engkau, putuskan cinta ini sedang dalam keadaan bersemi. Oh, masya Allah. Ya apa? Dan sampai ada orang Jawa nyimpen majalah Arab porno. Arab takut kualat, ternyata majalah porno Arab. Ada majalah porno Arab banyak. Nah, itu. Makanya di sini pentingnya menjiwai, pentingnya memahami. Ya coba aja berapa banyak orang yang sudah hafal, bahkan sudah menjadi lagu kebangsaan majelis taklim hampir di seluruh Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqah sadayana. Ya itu kan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqah sadayana. Ya itu. Sampai ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amin. Berat, tetapi karena nggak ngerti artinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini jam 11, saya tawarkan kepada antum pulang atau tanya jawab. Pulang. Kalau tanya jawab tolong tidak ada yang keluar dari masjid sampai selesai bareng-bareng, jadi duduk bareng, pulang bareng. Sanggup? Awas, menyelisih perjanjian bisulen. Kualat sampean. Itu kan ini membahas adat Jawa tuh, bahaya. Bismillah. Oke, ada pertanyaan nggak?
Oke. Siap. Bagaimana cara menolak apabila dapat undangan seperti tahlil selamatan agar tidak menyakiti hati yang mengundang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pengalaman saya nggak mungkin. Kecuali antum ikut, itu baru nggak menyakiti. Dan itu target mereka. Mas, antum rela mendulukan hati manusia atau cinta Allah, itu aja. Antum kenapa sih sekali-kali nggak enak sama Rasulullah gitu loh? Pak, maaf saya nggak hadir Pak, nggak enak sama Rasulullah Pak. Loh gitu loh. Loh, nggak enak sama Rasulullah itu balasannya bagus. Masuk surga ngumpul. Antum nggak enak sama fulan-fulan, ngasih apa sama antum? Ana tanya, kalau hari raya antum dikirimi parcel, kalau antum sekarang dia dapat bonus tahunan dikasih persenannya, enggak apa-apa. Ridhon nas ghayatun la tudrak, mencari ridho manusia tujuan yang enggak pernah ada ujungnya. Contoh aja, oke, antum senengi dalam bidang ini. Oke, dia enggak sakit hati dalam masalah tahlilan. Nanti bentar lagi sakit hati beda calon presiden. Percaya nggak sama saya? Oh, nggak ngomong sama. Setuju nggak? Apa tadi? Antum mungkin klop, seneng, wah ini baru temen gue dalam tahlilan. Nggak cocok presiden, nggak cocok caleg, nggak cocok besanan, kesel lagi Pak. Wong hati itu bolak-balik kok. Sampai kapan antum? Sampai capek. Sampai kapok, nggak akan kapok-kapok. Nyari ridho manusia. Loh, kalau memang begitu, kita bypass. Jalan pintas, mencari ridho Allah. Jelas surga. Pokoknya gini, kata Imam Ibnu Hazm, jangan sekali-kali antum menyusahkan diri. Antum menyenangkan orang lain, tidak ada ridho Allah. Titik. Ana ulangi lagi biar antum paham. Jangan sekali-kali antum menyenangkan orang lain dengan cara menyusahkan diri antum sendiri sementara tidak ada ridha Allah di dalamnya. Untuk apa? Antum sekarang susah nyenengin orang, contoh apa? Jihad. Ridha Allah. Bagus. Antum susah kehilangan duit, sedekah, ikut bagi-bagi sumbangan ke wilayah-wilayah musibah, susah antum nyenengin orang, ridha Allah. Oke, tahlilan seneng ridha Allah. Itu. Nah, caranya nolak gampang. Paling gampang tingkatan, nggak mungkin antum nggak bisa. Bilang, Pak, saya ada kesibukan yang penting sekali, tidak bisa saya tinggalkan. Apa? Tidur. Nah, saya tanya sama antum, pentingan mana? Tidur sama tahlilan. Waras nggak? Ana salah nggak Pak? Enggak. Antum sama saya kan? Ini gampang. Ini Pak, maaf Pak. Yang kedua, dan nggak bohong. Bohongnya di mana? Yang kedua, antum sampaikan, Pak, tolong kita saling menghormati keyakinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oh, apa Pak ini? Memang mau pacara Pak? Enggak Pak, saya itu mau menjelaskan bahwa saya telah yakin tahlilan ini bukan bagian daripada syariat, makanya saya nggak bisa hadir. Tapi antum harus tetap tahan banting, muka gedek, dan tetap siap kena dam. Bukan dam macam-macam, tapi damprat. Udah Mas, kalau nggak mau datang jangan ceramah loh. Itu sok pinter aja. Nanti loh, gue undang. Jadi ustadz loh ceramah. Diundang enak-enak malah ceramah loh. Alhamdulillah ya Allah. Aduh ya Allah, udah nggak apa-apa, sabar. Tuh sebelah tuh Wahabi itu Pak, nggak mau diundang. Tahlilan tuh ciri-ciri Wahabi. Wah, biar mati sendiri. Pasti diomong, digituin antum. Harus tahan. Loh, pokoknya nanti gue umumin deh seluruh RT, mati suruh berangkat sendiri ke kuburan.
Orang begini kagak dikasih pelajaran, kagak kapok gitu. Tahan ya Allah, bismillah. Terus alasan kelas setengah-setengah ustadz. Pak, menurut Al-Quran dan Sunnah. Wah, ini Pak, Bapak kira-kira mau dengar saya sebentar nggak? Saya bacakan ayat Allah. Gitu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat yang kedua Pak, atiullaha wa atiur rasul. Ini bukan pidato gitu. Tenang. Bisa dengar nggak Pak? Ya udah, lanjutin. Bacakan ayat ini, hadisnya. Dengan demikian Pak, insya Allah kalau saya diundang acara-acara yang mubah, umpamanya kerja bakti, umpamanya walimah, anak datang Pak. Tapi kalau khusus ini mohon maaf, Bapak sendiri aja yang datang. Terus maksud Bapak, ya saya jelas nggak datang Pak, karena berdasarkan dalil tersebut. Ya udah, mudah-mudahan antum cepat mati. Disumpahi, ya tenang, nggak mungkin Pak aman, nggak ada dakwah aman. Pasti diuji. Bolehkah hanya mengatakan insya Allah saja tapi tidak datang? Nggak usah. Itu saya nggak bisa datang karena ada urusan penting. Jangan dilanjutin tafsirnya. Biasanya ketika menyambut bulan suci Ramadan, banyak masyarakat mandi di sungai dengan niat menyambut puasa dengan keadaan suci. Apakah ini termasuk ada? Ini coba bayangkan Pak. Banyak orang Islam yang nggak ngerti adat. Yang namanya membersihkan dosa dengan air itu hanya indu. Makanya ada istilah apa? Tirto moyo. Tirto macam itu. Bahkan mereka itu menjuluki tempat-tempat itu sampai tirto itu macam-macam. Karena air alias tirto ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Itu hanya di Hindu. Makanya mereka mengadakan prosesi tadi, air mata air sumur, air sungai, air asin, air asam, air londo, dan seterusnya. Itu hanya Hindu. Hadirin sekalian, bagaimana cara memperingati saudara kita yang masih menyampaikan adat-adat? Ya dakwah, kita sampaikan nasihat, kita deketin. Gini Pak, orang Jawa wabil khusus itu sangat senang diakrabin, sangat senang didekati. Makanya tolong antum kalau sudah tidak tahlilan, jangan juga kerja bakti nggak hadir, walimah juga nggak hadir, pasti antum dijuluki manusia planet. Lu kok planet Pak? Dia nggak kenal orang Pak. Kenapa? Coba kerja bakti nggak ada. Tapi kalau kerja bakti antum datang, aktivitas sosial antum datang, yang mubah, yang halal, antum di sini, oh berarti orang ini punya keyakinan. Udahlah kita hormati aja. Yang penting dalam sosialisasi secara umum dia datang kok. Kumpul-kumpul RT juga datang. Loh itu. Afwan mau tanya, misal orang tua dulu tanya anaknya yang akan menikah hari apa lahirnya calon kita, dan kemudian dihitung-hitung ciri hari yang terbaik, bagaimana sikap kita? Apakah harus mengikuti saran orang tua? Padahal kita sudah menjelaskan bahwa semua hari itu baik, tapi menurut mereka iya semua hari baik, tapi kita cari yang terbaik. Tapi telah divonis oleh Rasulullah apa? Inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Betul, ini nggak salah. Semua hari baik, tapi ada yang terbaik Jumat. Tapi kenapa ente Selasa Kliwon? Loh itulah. Karena nas itu final, hari yang terbaik di antara sekian hari itu cuman apa? Jumat. Udah. Tat, saya mau bertanya. Mau saya panggil Tat? Ini Mbak, antum dikoreksilah, jangan
Nanti kalau mempersilahkan Ustadz ke depan gimana? Depan tat. Itu. Parah banget antum. Silakan tat, depan tat. Biasanya jika ada hajatan di kampung itu, setiap sudut tempat hajatan suka ada sajen yang digantungkan menggunakan lembaran kayu yang dianyam. Itu bagaimana Ustadz jika misalnya kita melarang untuk tidak menggunakan itu, tapi orang tua atau keluarga kita tetap ngotot? Ya antum cukup balighu anni walau ayah. Tolong dibacamkan Pak. Pahala dakwah sudah antum dapat setelah antum menyampaikan, walaupun dia nggak sadar, nggak ikut. Makanya Nabi Nuh tidak pernah disalahkan oleh Allah 950 tahun hanya mendapatkan 4 orang. Yang Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari 4 orang. Nabi Yasin bertiga Pak, Rasul bertiga, pengikutnya satu dapatnya. Banyakan mana? Ustadznya apa muridnya? Tidak disalahkan Allah, karena yang penting menyampaikan apa? Wa ma alaina illal balagul mubin, dijelaskan sejelas-jelasnya, itu aja. Soal ikut reaksinya kayak apa, itu bukan kewajiban antum. Menjaga hati orang yang tadi ada yang tanya bagaimana Pak menyinggung hatinya. Antum turun di dunia jadi dai bukan untuk mengawasi, mengontrol, menjaga hati orang. Hati itu di tangan Allah. Kalau itu antum capek sendiri nggak kena. Orang itu berubah-ubah, dele sore tempe. Ustadz saya mau tanya, ya silakan. Ya, sudah saya jawab. Ya. Di zaman sekarang ada yang istilahnya nggak boleh ngelangkahi kakak dalam menikah. Itu tradisi Bani Israel. Nah, ini kasih cerita. Hadirin sekalian, ceritanya Nabi Ishak itu punya 2 anak. Yang pertama Aiso, yang kedua Yakub. Karena terjadi clash, akhirnya Yakub hijrah ke Haran, ke tempat daerah pamannya, yaitu Irak, perbatasan ini Turki. Di sana akhirnya dia menikah dengan anak pamannya. Itu anak pamannya. Yang pertama diinginkan itu Rohil, karena Rohil ini adiknya cantik pula. Dan ini normal, Nabi pun kalau nikah cari, tapi cantik itu relatif. Akhirnya kata pamannya, di syariat kami Yakub tidak boleh adik mendahului kakak. Kebalikan di syariatnya Nabi Muhammad, adik boleh dahului kakak, tetapi tidak boleh menikah dalam satu tali pernikahan adik kakak. Tapi setelah Nabi Yakub menikah dengan Laya kakaknya, setelah itu nikah dengan Rohil. Makanya dari Rohil ini lahir 2 anak, Yusuf sama Bunyamin. Nah dari sini pas kenapa Nabi Yusuf itu ganteng, bukan gara-gara ketika hamil baca surat Yusuf. Ana tantang deh antum baca surat Yusuf sampai 41 kali. Nek bibitnya itu hitam kuntat ya bodoh. Mosok guaga berarti keliru alamat, salah sasar, malah tonggone curiga nanti. Nah itu. Jadi karena masalah bibit, karena Nabi Yusuf, nah Bunyamin ini juga ganteng karena memang ibunya itu cantik. Dan ternyata mendapatkan gennya dari Saroh. Saroh itu memang cantik ya, manusia tercantik di seluruh dunia itu 2 cuman Hawa sama Saroh, nggak ada bandingnya ya, selain itu nggak ada. Karena ini nurun ke anak laki Yusuf, makanya ganteng itu, sampai perempuan ngiris apel aja keiris tangannya sampai lupa saking terbelalaknya. Oke? Dengan demikian silahkan saja
mana aja yang laku daripada dua-duanya nggak laku. Begitu. Dan kalau milih nikah, ya antum pilih, kalau beli nomor HP kan pilih nomor yang cantik. Kalau nikah nomor berapa aja yang penting jangan diterusin. Itu. Ustadz mau tanya, bagaimana cara memusnahkan buhul-buhul jimat? Gini caranya, kalau berupa besi antum buang ke laut atau sungai yang lebar dan dalam, tujuannya supaya nggak diambil orang lagi, atau antum pendem. Kalau berupa kayu, kain antum bakar atau termasuk kulit, tapi sebelumnya antum ruqyah, ya insya Allah itu akan hilang. Terus kemudian hadirin sekalian, sudah cukup Anda? Oh ini nih, sebentar. Nah, baca yang sini. Tenang, tinggal 3, habis ini pulang ya, insya Allah. Ustadz, bagaimana menanggapi atau menasihati orang tua yang masih mempercayai sesajen dalam setiap acara? Gini, pengalaman saya memberikan masukan ke orang tua dulu, kita kasih logika dulu. Abah daripada sekarang uang dibuang-buang untuk selamatan, tahlilan, termasuk sajen, kenapa enggak kita sedekahkan real kepada yatim piatu untuk membiayai sekolah madrasah? Kita hidupkan pikirannya dia dan ajak khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara sesuai dengan takaran otaknya. Bapak antum petani, ya udah jangan molo-molo, menggunakan bahasanya aja udah akademis Pak. Kita harus menjadi manusia yang produktif. Waduh, apa nih anakku ngomong gitu. Sekarang kita harus menggalang kekuatan kolektif untuk menopang kekuatan Islam yang sebagai rahmatan lil alamin. Sedikit-dikit bahasa Arab, dikit-dikit bahasa Arab, nggak ngerti. Antum mendingan pakai bahasa harian dia. Di hadapan dia ada padi. Kenapa kita tidak tumbuhkan pengenalan padi, kita kaitkan dengan Allah? Ada ketela singkong, kita kaitkan nikmat itu dengan nikmat Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ringan aja. Itu. Contoh ketika dialog ringan orang tua saya untuk menghentikan ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo di kalangan mereka juga sakral. Bahkan ada yang meyakini siapa yang ziarah Wali Songo 9 kali sama dengan haji sekali. Betul ongkosnya. Iya enggak? Ya kumpulin, bayar, uang muka dapat. Nah itu, saya tanya, Bah, kenapa ngelihat kuburan aja jauh-jauh? Resiko kecelakaan, capek, masuk angin. Di belakang rumah banyak tuh kuburan, plototin aja gratis. itu. Ya kadang-kadang mangkel, ya. Tapi kita tarik ulur, dan kita nggak usah menggunakan bahasa-bahasa vulgar, bahasa-bahasa anarkis dan yang lainnya. Oke. Intinya ana menulis buku judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga, itu bisa antum baca. Masyhur di Pulau Jawa bahwa penyebaran Islam di Jawa itu oleh Wali Songo, mengingatkan kentalnya budaya pada waktu itu, dan seandainya dipaksakan maka berpotensi ditolak. Maka Wali Songo memadukan budaya dengan syariat. Apakah ini dibenarkan? Sebetulnya begini Pak, sampai hari ini lewat penelitian saya di buku Wali Songo saya, Fakta Baru Wali Songo ini, belum saya dapatkan bukti jelas Wali Songo itu berhasil berdakwah karena pandai memadukan antara syariat dengan budaya. Yang ada bukti indikasi jelas, pinternya mereka mendekati orang. Itu yang nyata. Dan itu kan nggak harus kita ngoplos. Kayak cokrik oplosan, autan dicampur bacon, pertus.
diminum, mati. Itu. Punya ilmu kebal apa antum? Tidak. Kalau kita baca contoh Syekh Maulana Malik Ibrahim, pendekatan. Coba bagaimana beliau datang ke sawah-sawah. Dan yakin pada zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim, datang langsung nggak mungkin tabligh akbar, masjidnya sopo. Ngumpulin seorang begini, susah. Makanya beliau pancing. Pertaniannya digarap, datang ke sawah-sawah. Apalagi beliau itu ahli irigasi. Masya Allah. Dan beliau telah berhasil mengelola pertanian di Hindustan, kemudian dipindah oleh Khalifah Turki ke Patani. Makanya beliau juga sempat tinggal lama di Patani. Makanya beberapa ahli sejarah mengatakan di antaranya turunan Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Imam Syekh Dawud Al-Fatani yang hidup pada abad 18, yang selevel dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga selevel dengan Nawawi Al-Bantani. Ini selevel gitu. Terus kemudian makanya di daerah Patani itu juga ada namanya Desa Gresik. Makanya setelah datang ke Jawa Timur, desa itu dinamakan Gresik juga. Kata orang Jawa awalnya itu tandes. Makanya di daerah perbatasan antara Gresik dengan Surabaya ada daerah namanya apa? Tandes. Tandes itu apa? Toilet. Masuk desa namanya toilet, nggak enak banget, dipindah nggak resik, akhirnya Gresik. Gitu. Ini cok kali cok dikali-kali cocok. Antum ya jangan percaya banget gitu loh. Gitu. Gitu. Nah, seperti daerah Jember itu kan asal usulnya adu kesaktian antara Ki Kedu dengan Sunan Kudus. Ki Kedu punya kesaktian peringan tubuh, datang ke Kudus dari Kedu. Kedu itu di mana? Magelang, naik tampah ayaknya padi. Kecepatannya seperti pesawat tempur. Dalam hitungan menit nyampe Kudus. Coba orang Jawa hebat. Harusnya kalau perang nggak pernah kalah. Tapi sama Belanda kalah terus. Nah itulah. Setelah nyampe sono melayang-layang di atas desanya Sunan Kudus. Kudus, keluar. Ladenin tantangan saya kalau kamu berani dan sakti. Ketika itu ternyata Sunan Kudus sedang khusyuk berdoa zikir di masjid. Tapi lama-lama ditantang-tantang terus gatel akhirnya Sunan Kudus keluar dari masjid. Ke Kedu, kalau kamu berani turun, jangan cuman cemen nantang saya di atas angkasa dengan nampah seperti itu. Turun. Nyeng diledek lagi. Masya Allah. Mangkel juga Sunan Kudus. Beliau mengeluarkan ajian serat jiwa. Ditarik kekuatan ajian peringan tubuh, langsung hilang. Olenglah itu nampah yang dinaikin. Akhirnya enggak karu-karuan terbangnya, jatuhlah di tempat comberan Jember, namanya daerahnya Jember. Ini cuma cok kali cok dikali-kali cocok. Gitu. Sama juga, Masya Allah Pak, ini ternyata dialami Arab juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu kesaktiannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ceritanya di dalam kitab Manaqib itu, beliau ceritanya setelah bertapa 2 atau 3 tahun di pinggir lautan untuk ketemu Nabi Khidir, dan ketemu cuma 3 kali. Setelah lulus maka dia berangkat ke kota Baghdad untuk menantang ilmunya ulama-ulama ahli hadis, ahli tafsir. Kumpullah dalam ruangan itu ratusan ulama. Dimulai debat. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mulai debat, keluarlah cahaya dari dadanya. Ngambil ilmunya seluruh ulama ratusan di ruangan itu. Akhirnya jadi goblok-goblok kabeh. Masya Allah. Dengan mudah Syekh Abdul Qadir Jailani mematahkan argumen, dalil-dalil dan berbagai macam alasan ulama yang ratusan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menang debat jidal, modalnya ilmu laduni. Yang tadi ngilmu angel ditemu. Itu sama. Wah, apalagi Begawan Minto Semeru sama Sunan Giri. Wow, itu lebih hebat lagi, tapi waktunya masalahnya. Ya. Ini terakhir ya, terakhir. Jangan pulang dulu, terakhir ini ya. Ustadz, ana sempat berdebat di sosmed
lawan dekat anak bilang tapa menurut dia berasal dari kata tafakkur. Nah, ini namanya cok gali cok, digali-gali cocok. Wih, so godak-gadik gaduh. Iya, tapa dari tafakur, sajen dari siji. Maksudnya kita hanya tujukan sedekah ini hanya untuk Allah. Sajen siji, gitu. Cengkir kencengi pikir, semua ada pembenarannya. Mau cari, itu bukan argumen, itu bukan dalil, namanya dalih alias syubhat. Gitu. Demikian, silakan antum pulang, nggak apa-apa. Insya Allah kita akhiri. Insya Allah nanti kita akan bahas judul kaitan runutan ini, membongkar kedok Islam Nusantara. Mau nggak bahas itu? Bener? Awas ya, siapkan ya pulpen maksudnya. Pulpen buku ditulis insya Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.